Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini soleh-soleha? Semoga kalian di rumah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah, untuk hari ini kita bisa jumpa lagi ya. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Alhamdulillah sudah siap ya. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tematik tema 6, cita-citaku, subtema yang ketiga, giat berusaha meraih cita-cita, pembelajaran 5 dan 6. Pembelajaran 5 halaman 145. Pernahkah kamu mendengar kisah seseorang yang hampir gagal dalam meraih cita-citanya? Simaklah cerita berikut, lalu ambil nilai-nilai penting yang ada di dalamnya. Meraih cita walau nyaris putus asa. Tawa riang dan teriakan lantang datang dari pemilik kaki-kaki kecil yang menyepak bola kaki di tanah lapang di sebuah kecamatan bernama Ledo Kombo. Langit mulai berwarna jingga, awan kelam, pertanda siang telah berganti malam. Pemilik kaki kecil itu pun kembali ke rumah berkumpul dengan hangatnya keluarga dan sejuknya udara desa. Kini kaki-kaki kecil itu telah menjadi kaki-kaki yang kukuh dan lincah menari di atas rumput hijau stadion besar. Pemilik kaki-kaki kecil itu adalah Bayu Gatra Sanggiawan. Pemuda ini lahir pada tanggal 12 November 1991 di Kecamatan Ledo Kombo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Telah lama ia ingin menjadi pemain sepak bola profesional. Pada tahun 2005, Bayu bergabung dengan tim kebanggaan warga Jember, yaitu Persit Jember. Setiap hari ia berjuang menghabiskan waktu 45 menit untuk menuju tempat latihan dari rumahnya yang jaraknya cukup jauh. Ia rajin berlatih dan menunjukkan prestasi yang gemilang. Dari Persit Jember, Bayu pindah ke Persekap Pasuruan sebelum akhirnya ia berhasil masuk tim PON atau Pekan Olahraga Nasional Jawa Timur untuk berlomba di PON 2012 di Riau. Akan tetapi kemudian ia mengalami cedera lutut parah saat prestasinya sedang gemilang. Cedera itu hampir membuatnya putus asa hingga ingin berhenti bermain bola. Namun doa dan dukungan dari keluarga membuatnya tetap bersemangat. Ia melakukan operasi agar dapat berlari kembali di lapangan rumput. Setelah mulai pulih, ia meningkatkan porsi latihan agar untuk mengejar ketinggalannya. Kerja keras dan kegigihannya membuahkan hasil. Bayu pun kembali tampil hebat di lapangan hingga membawa timnya menjadi juara. Mari kita lengkapi diagram berikut berdasarkan bacaan yang sudah kita baca tadi. Cita-cita Bayu. Apa itu cita-cita Bayu? Yaitu menjadi pemain sepak bola profesional. Halangan yang dihadapinya, ia mengalami cedera lutut yang cukup parah sehingga ia harus menjalani operasi. Kemudian sikap yang dimiliki Bayu antara lain pantang menyerah, rajin, serta tekun. Usaha yang dilakukan Bayu ialah latihan setiap hari. Apa kesimpulannya terhadap usaha Bayu untuk meraih cita-citanya? Ya, untuk meraih cita-cita, Bayu selalu belajar dengan giat dan sungguh-sungguh. Tidak ada yang mustahil jika kita berusaha. Demikian yang dilakukan oleh Bayu untuk meraih cita-citanya. Bagaimana dengan usahamu untuk meraih cita-citamu? Bekerja keras dan pantang menyerah harus dilatih sedini mungkin agar kamu tangguh untuk mencapai mimpi dan cita-citamu. Kamu telah belajar banyak hal dari orang-orang yang gigih meraih cita-cita mereka. Mungkin ada beberapa cita-cita yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Akan tetapi, ada juga kisah tentang mencapai cita-cita yang sama dengan cita-citamu. Apapun cita-citamu, kamu perlu mempersiapkannya dari sekarang. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah belajar bagaimana menggunakan tekanan dan jeda yang tepat pada saat mendeklamasikan puisi.
Selain pelafalan, intonasi, dan tekanan yang tepat, kamu juga harus dapat menunjukkan ekspresi wajah yang sesuai dengan isi puisi. Oleh karenanya, penting bagimu untuk mengetahui makna atau isi puisi. Pada saat mendeklamasikan sebuah puisi, pahamilah isi dan pesan yang ingin disampaikan. Apabila puisimu tentang harapan dan doa, ekspresi wajahmu harus mendukungnya, yaitu berekspresi yang sama saat kamu berdoa. Jika puisimu berkisah tentang harapan, ekspresimu harus menunjukkan mata berbinar dengan pandangan jauh menerawang. Jika puisimu berisi tentang pengalaman sedih, ekspresimu harus menunjukkan kesedihan yang mendalam, seperti saat kamu kehilangan orang yang terkasih. Kamu dapat melatih perubahan ekspresi wajah dengan menggunakan kaca atau dengan bantuan temanmu. Setelah kamu menghafalkan puisi, kamu dapat menjiwai puisi dengan menempatkan dirimu sebagai bagian dari isi puisi tersebut. Setiap agama memiliki kekhasan dan keunikan pada tempat ibadahnya. Kekhasan dan keunikannya dipengaruhi oleh fungsi dan budaya masyarakat sekitar yang menggunakannya. Amatilah berbagai tempat ibadah yang ada di daerahmu. Carilah informasi tentang apa saja dan kapan saja tempat ibadah itu dimanfaatkan oleh umatnya. Nah, berikut adalah beberapa tempat ibadah dan kegiatan keagamaan yang ada di dalamnya. Yang pertama, ini adalah sebuah masjid. Masjid itu adalah tempat ibadah umat Islam. Kegiatan yang dilakukan di masjid antara lain sholat berjamaah, sholat Jumat, pengajian Al-Quran, ceramah atau kajian agama, TPA, pertemuan atau rapat pengurus masjid, ya, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, i'tikaf, buka puasa bersama, dan lain sebagainya. Gambar yang kedua adalah ini gereja, ya. Gereja itu adalah tempat ibadah umat Kristen. Kegiatan di gereja antara lain Paskah, Misa, Natal, angkat sidi, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci. Kemudian gambar yang ketiga, ini adalah wihara, ya. Wihara adalah tempat ibadah umat Buddha. Kegiatan di wihara antara lain puja bakti, meditasi, dan perayaan hari raya keagamaan umat Buddha. Yang keempat adalah pura. Pura adalah tempat ibadah umat Hindu. Kegiatan di pura antara lain puja Tri Sandhya, puja Surya Sewana, Yajna, perayaan Purnama dan Tilem, dan juga perayaan hari raya keagamaan umat Hindu. Kemudian yang kelima ada gambar kelenteng. Kelenteng adalah tempat ibadah umat Konghucu. Kegiatan di kelenteng antara lain sembahyang pada Tian, kebaktian pada Nabi Konghucu, sembahyang bagi leluhur, dan perayaan hari raya keagamaan umat Konghucu. Berdasarkan informasi yang tadi sudah kita dapatkan, ya, tentang tempat ibadah dan kegiatan yang dilakukan di dalamnya, kesimpulannya adalah perbedaan agama adalah perbedaan keyakinan dan cara pandang seseorang terhadap Tuhannya. Namun, setiap agama yang ada harus saling toleransi dan menghargai satu sama lain, serta tetap menjaga kerukunan antar umat beragama. Siapa yang masih ingat apa itu montase? Ya, betul, montase merupakan karya seni yang dibuat dari berbagai foto atau gambar yang digabungkan dengan gambar tangan. Gambar-gambar tersebut bisa terdiri atas berbagai macam gambar yang berasal dari foto, majalah, atau bahan lainnya. Gambar-gambar itu diatur sedemikian rupa sehingga membuat gambar baru yang mencapai makna. Untuk membuat montase, alat dan bahan yang diperlukan antara lain kertas gambar, gambar-gambar yang sudah ada, ya, yang dari foto, majalah, atau bahan lainnya. Kemudian ada lem kertas, ada gunting, dan alat gambar seperti pensil, spidol, juga pensil warna. Cara kerjanya atau cara membuatnya yaitu yang pertama, potong atau guntinglah gambar-gambar yang telah disiapkan mengikuti bentuknya.
Yang kedua, tempel gambar-gambar tersebut pada kertas gambar dengan menggunakan lem kertas. Gambar tersebut disusun sesuai cerita yang kita inginkan. Yang terakhir, sempurnakan karya montase dengan menambahkan gambar tangan. Nah, coba kalian perhatikan beberapa contoh montase berikut ini. Selain montase dan kolase, kita juga akan belajar tentang mozaik. Siapa yang masih ingat apa itu mozaik? Ya, mozaik adalah pembuatan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi yang menggunakan bahan dari kepingan-kepingan yang sengaja dibuat dengan cara dipotong-potong atau sudah dibentuk potongan. Potongan-potongan tersebut kemudian disusun dengan cara ditempelkan pada bidang datar menggunakan lem. Kepingan benda-benda itu antara lain kepingan pecahan keramik, potongan kaca, potongan kertas, potongan daun, dan potongan kayu. Untuk membuat garis yang membatasi ruangan atau bidang, digunakan tempelan-tempelan yang berbeda warna. Mozaik dibuat dari bahan-bahan yang sifatnya lembaran atau kepingan yang kemudian ditempel pada bidang datar sehingga membentuk sebuah gambar. Coba kalian perhatikan langkah-langkah membuat mozaik. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam membuat mozaik ya, antara lain kertas origami, kertas koran atau majalah bekas dan biji-bijian, lem, pensil, penghapus, kertas gambar A4, gunting atau pelubang kertas. Yang kedua, membuat sketsa atau gambar pola pada buku gambar sesuai dengan keinginan kita. Misalnya seperti contoh berikut ini. Ini adalah gambar bunga. Ketiga, potonglah kertas tersebut menjadi potongan kecil-kecil. Keempat, tempelkan satu persatu potongan kertas yang sudah disiapkan pada sketsa atau gambar pola yang telah dibuat. Untuk menempelkan potongan kertas tersebut, kamu dapat menggunakan alat bantu seperti jarum atau benda runcing lainnya. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, tutupi pola secara menyeluruh dengan kertas warna-warni sesuai dengan keinginanmu. Nah, contoh hasilnya seperti ini. Alhamdulillah, sekian untuk materi kali ini. Semoga bisa dipahami. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya, soleh-solehah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.